Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Yang akan kita bahas adalah contoh soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu contoh soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang kedua, pertidaksamaan linier dua variabel, nomor 5 dan nomor 6. Dan yang terakhir adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu nomor 7. Nah, sebelum kita membahas tentang pertidaksamaan linier ini, ada baiknya kita bahas dulu tentang persamaan linier. Persamaan linier yang pertama yaitu persamaan linier satu variabel. Dalam hal ini bentuk sederhananya adalah X sama dengan C. Sebagai contoh, kita akan menggambarkan garis X sama dengan negatif 1. Nah, garis X sama dengan itu memiliki ciri, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y memotong di sumbu X. Contoh, garis X sama dengan negatif 1 adalah garis yang sejajar sumbu Y memotong sumbu X di negatif 1. Sedangkan garis X sama dengan negatif 3 adalah garis yang sejajar sumbu Y memotong sumbu X di negatif 3. Garis X sama dengan 4 adalah garis yang sejajar sumbu Y memotong sumbu X di 4. Garis X sama dengan 7 adalah garis yang sejajar sumbu Y memotong sumbu X di 7. Bagaimana? Sudah paham dengan garis X sama dengan? Baiklah, kita lanjutkan dengan garis Y sama dengan. Kebalikan dari garis X sama dengan, garis Y sama dengan adalah garis yang sejajar sumbu X. Ya, saya ulangi, garis Y sama dengan adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Saya ulangi, garis Y sama dengan adalah garis yang sejajar dengan sumbu X, memotong sumbu Y di titik C. Maaf, memotong sumbu Y di C. Contohnya, misalnya kita akan menggambar garis Y sama dengan 5. Garis Y sama dengan 5 adalah garis yang sejajar sumbu X, memotong sumbu Y di 5. Garis Y sama dengan 3, garis yang sejajar sumbu X, memotong sumbu Y di 3. Garis Y sama dengan min 2 adalah garis yang sejajar sumbu X, memotong sumbu Y di negatif 2. Bagaimana? Sudah paham? Sekarang kita gambarkan kedua garisnya. Garis X sama dengan min 2 berwarna merah. Garis Y sama dengan min 2 berwarna biru. Garis X sama dengan min 2 sejajar sumbu Y memotong sumbu X di negatif 2. Garis Y sama dengan min 2 memotong sumbu Y di min 2 dan sejajar dengan sumbu X. Ya. Warna merah merupakan garis X sama dengan, warna biru merupakan garis Y sama dengan. Sudah bisa membandingkan dan membedakan bagaimana dengan garis X sama dengan dan garis Y sama dengan? Baiklah, kita lanjut ke grafik persamaan linier dua variabel. Kita mulai dari bentuk paling sederhana, yaitu garis X ditambah Y sama dengan 3. Nah, garis X ditambah Y sama dengan 3 ini memiliki ciri-ciri khusus, di mana garis X plus Y sama dengan 3 itu adalah garis yang memotong di sumbu X dan sumbu Y pada posisi 3. Sedangkan garis X plus Y sama dengan 4 memotong sumbu X dan sumbu Y di 4. Garis X plus Y sama dengan 5 memotong sumbu X dan sumbu Y di 5. Sedangkan garis X plus Y sama dengan negatif 1 memotong sumbu X dan sumbu Y di negatif 1. Garis X plus Y sama dengan min 4
garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di min 4. Jadi garis X plus Y sama dengan C ini memiliki ciri khusus, bentuknya lebih kurang seperti ini. Ya. X plus Y sama dengan 2, X plus Y sama dengan 3, X plus Y sama dengan min 4. Baiklah, kita lanjutkan. Bagaimana kalau koefisien X tidak sama dengan koefisien Y? Contohnya misalnya garis 2X plus Y sama dengan 3. Garis 2X plus Y sama dengan 3. Kalau secara grafik kita lihat seperti ini. Dalam menentukannya, yang pertama, kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Kita hilangkan dulu garisnya. Yang pertama, garis 2X plus Y sama dengan 3 akan memotong sumbu Y kalau nilai X-nya sama dengan 0. Nilai X sama dengan 0, berarti 2 kali 0 menghasilkan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 3. Maka titiknya diperoleh adalah 0,3. Di sini. Sedangkan garis 2X plus Y sama dengan 3 akan memotong sumbu X kalau nilai Y-nya sama dengan 0. Nilai Y sama dengan 0, maka nilai X adalah 2X ditambah 0 sama dengan 3. 2X sama dengan 3 berarti X sama dengan 3 per 2 atau 1,5. Maka titiknya adalah 1,5,0. Perlu saya ingatkan, X dulu baru Y. Ini titiknya. Maka garis 2X plus Y sama dengan 3 adalah garis yang memotong garis yang melalui titik A di 1,5,0 dan melalui titik B di 0,3. Nah, itu dia. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Misalkan garisnya adalah seperti ini. X plus 2Y sama dengan 4. Pertama, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X dulu boleh, dengan sumbu Y dulu boleh. Misalnya kita ambil dulu memotong sumbu X, berarti nilai Y-nya 0. Kalau nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah iya. Nilai X-nya adalah 4. Maka diperoleh titik betul 4,0 ini. Selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y, berarti nilai X-nya betul. Nilai X-nya 0, maka nilai Y-nya adalah iya. Nilai Y-nya adalah 4 dibagi 2, yaitu 2. Maka diperoleh titiknya adalah X dulu ya, 0,2. Itu. Maka garis X plus 2Y sama dengan 4 adalah garis yang melalui titik 4,0 dan 0,2. Kita tarik garisnya seperti itu. Satu lagi, kita akan menggambarkan garis min X ditambah 2Y sama dengan 6. Maka yang pertama kita cari dulu salah satu titik potong pada sumbunya. Misalnya kita ambil titik potong pada sumbu X, maka nilai Y-nya adalah, ya, nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah, lihat ya, ini negatif min X. Iya, maka nilai X-nya adalah negatif 6. Ya, Y-nya 0, X-nya negatif 6. Maka diperoleh titiknya adalah negatif 6,0. Sedangkan untuk garis itu memotong sumbu Y di titik X-nya 0, Y-nya
X-nya 0, 2Y sama dengan 6, maka Y-nya adalah iya 3. Ya, maka titiknya adalah titik 0,3. Kita tarik garis yang memotong yang melalui titik A dan titik B. Maka diperoleh garisnya seperti itu. Dan kalau saya simulasikan gambarnya seperti ini, ya. Nah, bagaimana Anda sudah paham? Menggambar grafik X sama dengan Y sama dengan, dan garis X plus Y sama dengan, dan yang terakhir garis AX plus BY sama dengan C. Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan pertidaksamaan. Prinsipnya, langkah pertidaksamaan adalah langkah-langkah yang kita buat dalam menentukan persamaan linier. Hanya pada persamaan linier, grafiknya hanya berupa garis saja. Sedangkan pada pertidaksamaan, grafiknya berupa daerah yang diarsir. Jadi langkah pertama dalam menyelesaikan ataupun mencari penyelesaian dari pertidaksamaan, terlebih dahulu kita gambar garisnya. Nah, bentuk pertidaksamaan ada 4. Ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Yang membedakan antara yang tidak memakai sama dengan memakai sama dengan itu terletak pada garisnya. Kalau pertidaksamaan yang tidak menggunakan tanda sama dengan, maka garisnya harus kita buat putus-putus. Sedangkan pertidaksamaan yang menggunakan sama dengan, maka garisnya kita buat nyambung, ya. Jadi kalau tidak pakai sama dengan, garisnya harus putus-putus. Kalau menggunakan sama dengan pada tanda pertidaksamaannya, maka garisnya kita buat menyambung. Yang pertama, kita akan menggambarkan garis X kurang dari 2. Nah, langkah pertama adalah kita buat dulu garis X sama dengan 2-nya. Jadi garis X sama dengan 2 tadi adalah garis yang iya. Garis yang sejajar dengan sumbu Y memotong sumbu X di 2. Nah, itu dia garisnya. Garis berwarna merah. Nah, timbul pertanyaan, pada pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaan tidak menggunakan tanda sama dengan. Maka garis yang kita buat ini harus berupa garis, iya, garis putus-putus. Ya. Garisnya harus putus-putus. Ini adalah garis X sama dengan 2. Nah, lalu yang mana merupakan daerah himpunan penyelesaiannya? Dalam hal ini ada 2. Sebelah kiri garis X sama dengan 2 atau sebelah kanan garis X sama dengan 2. Untuk mengetahui daerah penyelesaiannya, maka kita perlu menguji yang mana daerah yang kurang dari 2. Secara kasat mata kita lihat 3, 4, 5, 6, dan 7 itu merupakan daerah yang lebih dari 2. Sedangkan yang kurang dari 2 adalah 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Maka daerah penyelesaian dari X kurang dari 2 adalah daerah kiri dari garis X sama dengan 2. Nah, ini merupakan grafiknya. Kami ulangi lagi. Jadi daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari X kurang dari 2 itu adalah daerah sebelah kiri dari garis X sama dengan 2, di mana garisnya kita buat putus-putus karena pertidaksamaan tidak menggunakan tanda sama dengan, maka kita arsir daerah sebelah kiri. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lanjut dengan contoh berikutnya. Misalnya kita akan membuat himpunan daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan negatif 3. Jadi langkah pertama kita buat dulu garis X sama dengan negatif 3. Ya. Garis X sama dengan negatif 3 itu adalah garis yang iya. Garis yang sejajar dengan sumbu X memotong sumbu X di negatif 3.
Nah, ada ciri khasnya. Di sini pertidaksamaan menggunakan tanda sama dengan. Maka grafiknya, garisnya itu dibuat solid atau menyambung. Seperti ini. Lalu kita selidiki yang mana merupakan daerah yang lebih dari negatif 3. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Jawabnya, iya benar. Yaitu daerah sebelah kanan. Maka yang kita arsir adalah daerah sebelah kanan. Ya, ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih dari sama dengan negatif 3. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan garis ataupun dengan pertidaksamaan Y lebih dari atau Y kurang dari. Yang pertama, kita tentukan dulu garis Y sama dengan negatif 3, yaitu garis yang iya, tegak garis yang sejajar sumbu X memotong Y di negatif 3. Ini dia. Ya. Putus-putus atau tidak? Kita perhatikan tanda pertidaksamaannya. Iya, dibuat menyambung karena menggunakan tanda sama dengan. Lalu kita tentukan yang mana yang lebih dari negatif 3, yang mana yang kurang dari negatif 3. Bagian atas garis atau bagian bawah garis? Iya. Jadi daerah penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan negatif 3 adalah daerah bagian bawah garis. Maka yang kita arsir adalah daerah bagian bawah garis. Selanjutnya, himpunan daerah penyelesaian dari Y lebih dari 1. Yang pertama kita buat dulu garis Y sama dengan 1. Ya, garis yang sejajar sumbu X memotong Y di 1. Ya, kalau kita lihat tidak menggunakan tanda sama dengan, maka garisnya kita buat terputus-putus seperti itu. Lalu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Kalau lebih dari 1 berarti daerah bagian, iya, bagian akhir, bagian atasnya, iya. Ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari 1. Kita lanjutkan dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Contohnya seperti ini. Akan kita tentukan himpunan penyelesaian dari 2X plus 3Y kurang dari 6. Jadi langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Kita tentukan dulu garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Yang pertama, kita cari dulu titik potongnya terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Maka memperoleh 2X ditambah 2X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 3. Y-nya 0, X-nya 3. Maka titiknya adalah X, Y 3,0. Ini titiknya. Yang kedua, untuk nilai X sama dengan 0, maka diperoleh 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 3. Sehingga diperoleh titik X, Y yaitu 0,2. Maka garis 2X plus 3Y sama dengan 6 adalah garis yang melalui titik A dan titik B. Sekarang kita perhatikan pertidaksamaannya. Apakah menggunakan tanda sama dengan? Ya, karena tidak menggunakan tanda sama dengan, maka garisnya dibuat putus-putus, betul. Baru langkah terakhir, kita tentukan daerah penyelesaiannya, apakah berada di bawah garis ataukah berada di atas garis. Nah, dalam hal ini kita harus melakukan pengujian. Pengujian salah satu titik boleh di bagian bawah atau di bagian atas. Nah, titik yang kita uji apabila memenuhi pertidaksamaan yang diminta,
maka yang kita arsir adalah daerah yang melalui titik itu. Tetapi kalau titik yang kita uji tidak memenuhi pertidaksamaan yang diminta, maka yang kita arsir adalah bukan daerah yang dilalui titik tersebut. Nah, cara yang paling mudah adalah kita menguji dengan titik 0,0, di mana X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi nilai X dan nilai Y-nya, X-nya 0, Y-nya 0, apakah 0 ditambah 0 dalam hal ini berapapun nilai di sini pasti hasilnya 0. Apakah 0 kurang dari 6? Apakah 0 kurang dari 6? Maka jawabnya benar. Dengan demikian daerah yang diarsir termasuk titik 0,0 atau daerah bagian bawah garis. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah 3Y kurang dari 6. Kita bedakan sedikit gambarnya untuk melihat warnanya. Bisa seperti ini ya, daerah penyelesaiannya. Baiklah, untuk lebih memahami lagi kita berikan satu contoh yang lain. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Misalnya kita akan menentukan pertidaksamaan 4X dikurang 2Y lebih dari sama dengan min 8. Ya, ini karena programnya seperti ini, jadi plus min ketemu plus ketemu min hasilnya min ya. Jadi 4X dikurang 2Y lebih dari sama dengan min 8. Maka langkah pertama kita buat dulu garisnya. Ya. 4X min 2Y sama dengan min 8. Yang pertama untuk Y sama dengan 0, berarti ini 0, menghasilkan 4X sama dengan min 8, maka X-nya adalah min 2. Yang kedua, kalau X-nya yang 0, diperoleh Y sama dengan, ketika Y sama dengan 0, diperoleh X sama dengan min 2, maka titiknya adalah min 2,0. Ini. Berikutnya, untuk nilai X-nya sama dengan 0, diperoleh min 2Y sama dengan min 8, maka Y sama dengan min 8 bagi min 2, yaitu Y sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik 0,4. Ini. Maka garis yang melalui titik A dan titik B adalah garis 4X min 2Y sama dengan min 8. Ini ya. Nah, sekarang kita analisa pertidaksamaannya. Di sini pertidaksamaannya menggunakan sama dengan, maka garisnya dibuat menyambung. Ya. Nah, inilah garis dari persamaan 4X min 2Y sama dengan min 8. Selanjutnya, kita lakukan pengujian sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita uji di titik 0,0. Menghasilkan dua sebelah kiri adalah 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan negatif 8? Apakah 0 lebih dari negatif 8? Jawabnya benar. Maka yang kita arsir adalah daerah yang melalui titik 0,0. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian dari 4X dikurang 2Y lebih dari sama dengan min 8. Selanjutnya yang terakhir akan kita tentukan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, ini di sini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang pertama 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Yang kedua 5X plus 2Y lebih dari 10. Langkah pertama kita buat dulu garis 3X plus 4Y sama dengan 12. Untuk Y sama dengan 0 diperoleh 3X sama dengan 12, maka X diperoleh sama dengan 12 dibagi 3 yaitu 4. Maka titik yang diperoleh adalah 4,0.
kita buat dulu titiknya di sini. Titik yang pertama 4,0 untuk 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Yang kedua, memotong sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Diperoleh 4y kurang dari sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 4. 12 bagi 4 adalah 3. Maka diperoleh titiknya adalah 0,3. Ini. Maka garis dari 3x plus 4y sama dengan 12 adalah garis yang melalui titik A dan B. Nih. Kalau Anda lihat garisnya pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan, maka garis yang kita buat adalah garis yang menyambung. Selanjutnya untuk garis kedua, 5x plus 2y sama dengan 10. Untuk y sama dengan 0, maka diperoleh 5x sama dengan 10. Maka x sama dengan 10 dibagi 5, yaitu x sama dengan 2. Sehingga titiknya adalah 2,0. 2,0 di sini. Berikutnya, untuk x sama dengan 0 atau titik yang memotong sumbu y diperoleh 2y sama dengan 10, maka y sama dengan 10 dibagi 2 yaitu 5. Dengan demikian titiknya adalah 0,5 di sini. Maka garis 5x plus 2y sama dengan 10 adalah garis yang melalui titik 2,0 dan 0,5 ini. Selanjutnya sudah kita tentukan garis-garisnya. Kita lihat lagi kembali, kita teliti kembali tanda pertidaksamaannya. Untuk yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak menggunakan tanda sama dengan. Maka garis yang kita gambar itu adalah garis putus-putus. Jadi garis pertama, garis yang melalui titik AB, yaitu garis 3x plus 4y menggunakan tanda sama dengan pada pertidaksamaannya. Garisnya dibuat nyambung. Sedangkan yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak menggunakan tanda sama dengan, maka garisnya dibuat putus-putus. Selanjutnya, yang pertama kita uji dulu untuk garis 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12 dengan menguji titik yang paling mudah, yaitu titik 0,0. Dalam hal ini titik E. Apakah 0 kurang dari 12? Jawabnya benar, ya. 0 kurang dari 12. Maka yang kita arsir adalah bagian bawah dari garis 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, ini daerahnya. Sedangkan yang kedua, dengan titik yang sama, apakah 0 lebih dari 10? Apakah, saya ulangi, apakah 0 lebih dari 10? Jawabnya salah. Maka yang kita arsir adalah daerah di sebelah kanan dari garis yang melalui titik CD tadi, garis putus-putus ini. Nah, lalu mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya? Daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang mengalami lebih dari 1 kali arsiran. Dalam hal ini kita lakukan 2 kali arsiran, berarti daerah yang mengalami 2 kali arsiran, yaitu daerah yang melalui titik A, titik C, titik F, ya, berupa segitiga ini. Yang kalau kita ganti warnanya, misalnya kita ganti merah, ya. Ini daerahnya, kita ganti warna merah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah berwarna merah itu. Nah, demikianlah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, ada beberapa trik untuk menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear variabel. Yang pertama, itu menggunakan daerah dengan cara menentukan daerah yang melakukan berapa kali arsiran.
Atau yang kedua adalah menentukan daerah yang tidak kena arsiran sama sekali. Bagaimana dengan seperti itu? Jadi dalam hal pengarsiran yang kita arsir adalah daerah yang bukan, ya, daerah yang bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Contohnya tadi, ya, yang pertama tadi daerah penyelesaiannya adalah bagian bawah, maka yang kita arsir adalah daerah bagian atas. Itu. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Yang kedua, daerah penyelesaiannya ada bagian atas, maka yang kita arsir adalah bagian bawahnya yang salah. Ini, ya. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih ini. Seperti yang tadi, bagian bawahnya juga ya, yang perlu kita arsir. Ada sedikit ralat. Kalau tadi sepintas hanya bagian atas saja. Kalau kita balik ya. Nah, maaf, daerah penyelesaiannya bukan daerah yang ini. Bukan daerah segitiga tadi. Tapi daerah ke sebelah sini ya. Bukan ABC. Saya ulangi, daerah penyelesaian yang pertama tadi bukan daerah ABC, tapi daerah F ke bawah sini, ya. Ini daerah sini. Kalau di sini kelihatan inequality AB, daerah ini ya. Yang kalau kita lakukan pengarsiran daerah yang salah dengan teknik kedua, jadi yang kita arsir adalah daerah yang salah, maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, di daerah ini. Nah, demikianlah penjelasan kami mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, balik ke contoh soal tadi. Yang pertama, daerah penyelesaian dari X kurang dari 2. Berarti yang pertama kita buat dulu garis X sama dengan min 2. Yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Memotong sumbu X di min 2. Daerah yang kurang dari min 2 berarti daerah sebelah kiri. Sebentar. Nah, ini daerahnya. X kurang dari min 2. Yang kedua, X lebih dari 5. Agak cepat ya karena durasi. Itu daerahnya. Yang ketiga, Y lebih dari sama dengan 8. Ya, daerahnya itu. Yang keempat, Y lebih dari sama dengan min 4. Ya, daerahnya itu. X plus Y lebih kurang dari 6. Kita hapus dulu ya. X plus Y kurang dari 6. Ini ya, daerah penyelesaiannya. Berikutnya, 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Ini daerahnya. Menggunakan tanda sama dengan, garisnya tidak putus-putus. Dan yang terakhir tadi adalah 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12 dan 5X plus 2Y lebih dari 10 yang sudah kita peragakan sebelumnya. Baiklah, cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.